Jadi pada saat persidangan, Pak Hakim ini akhirnya memberikan skors dikarenakan alurnya persidangan itu sudah mulai tidak kondusif. Dan kalian tahu lah ya, beberapa kreator yang biasanya pada saat sidang minggu-minggu lalu mereka itu melakukan siaran langsung. Tapi di persidangan kali ini, kreator tersebut sepertinya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Yang gue tangkap ya guys, namanya tempat pengadilan, apalagi ruang persidangan, itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Bahkan di tembok-tembok sana itu biasanya ada tulisan harap tenang. Sedangkan persidangan yang kemarin-kemarin ini kita bisa lihat sendiri sebetapa ricuhnya, sebetapa berisiknya, sampai ada orang juga yang ribut. Kalau kalian perhatiin ya, pada saat persidangan siapapun itu yang berbicara, mau itu saksi, terdakwa, mau itu JPU dan lain sebagainya, pasti selalu ada aja yang teriak-teriak, wah ini, wah itu, dan lain sebagainya. Jadinya ricuh gitu loh ya, buang-buang waktu. Sedangkan tempat persidangan itu adalah tempat yang formal guys. Kita nggak bisa asal teriak atau ngompor-ngomporin udah kayak tim hore, tuh sebenarnya nggak boleh. Dan hari ini tiba-tiba sidang diselesaikan padahal terdakwa masih ingin berbicara. Itu kan sebetulnya sedih banget ya. Coba aja sebelumnya nggak ada yang namanya skorsing dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa jauh lebih efektif untuk menyampaikan segala informasi yang seharusnya bisa disampaikan. Dan kita nggak tahu nih persidangan selanjutnya apakah peraturannya akan dibuat lebih ketat atau seperti apa. Karena persidangan yang tadi aja udah banyak banget orang yang tidak diperbolehkan masuk dan jadinya desek-desekan. Saran aku ya buat kalian yang mau datang, entah itu mau support atau mungkin teman-teman media, boleh nggak sih kita tuh semua kondusif aja, datang merekam, ya udah ketika ada sesuatu hal yang lagi diomongin, jangan dikit-dikit teriak-teriak gitu loh. Jadi situasinya nggak kondusif dan jadinya waktunya juga nggak efektif. Dan kalau misalkan di sana kalian bertemu dengan orang yang mungkin kalian nggak suka, musuh kalian, orang yang bermasalah dengan kalian, bisa nggak sih selesaikannya di luar pengadilan? Biar apa? Biar nggak ricuh, biar nggak berisik. Karena memang pada dasarnya tempat tersebut adalah tempat yang formal dan sebetulnya tidak boleh berisik. Yang Nikita Mirzani kali ini tuh seru banget guys, sumpah. Kan sekarang itu kan udah banyak tuh saksi-saksi baru kan yang datang gitu, termasuk Doktif guys. Dan lo tahu yang paling serunya itu apaan? Ketika Nikita Mirzani itu teriak, jaksa itu harus netral. Dan pada akhirnya itu hakim memberhentikan sidangnya dan ditunda 1 jam kemudian guys. Dan lo tahu ngapain itu jaksa ke depan mukanya Nikita Mirzani dan dia bawa HP gitu kayak ngerekam gitu. Kok jaksa begitu ya? Gue baru tahu kok jaksa begitu. Dan lo tahu setiap Doktif ngomong ya guys ya, kayak si jaksanya itu tuh kayak memotong-motong mulu gitu. Kata gue itu tuh beneran jaksa atau tukang ayam sih? Demen banget motong-motong, gue mah heran. Lo tuh kalau mau tuh jangan motong-motong pembicaraan orang, Bu. Motong-motong daging ke, motong-motongin apa ke, kayu ke, apa ke, segala macem. Kata gue ini tuh sidang perkara apa sih? Sampai udah kayak pasar begitu. Lagian orang pengen memberikan kesaksian, dipotong-potong. Kalau semisalnya lu pada kagak merasa bersalah, kagak mungkin kagak motong-motong. Kan itu tuh tandanya lu tuh merasa bersalah kan? Pada gila ya kata gua. Hukum di Indonesia ini kenapa sih? Udah jelas-jelas siapa yang salah, tapi siapa yang ditangkep. Benci banget. Lambe, rekaman tuyul. Marjan merengek-rengek dan tidak mau duduk, tidak mau pulang ya. Dan hakim sudah mengatakan bahwa tidak mau mendengar rekaman karena ini bukan tempatnya. Bikin aja laporan baru. Tapi kata Marjan, percuma, polisi tidak mau tanganin. Kenapa bukannya dulu suka deket main sama Polela? Katanya menggandeng-gandeng Polela. Sampai dulu juga ada kata-kata, iya, saya tinggal telepon cyber ya. Saya bayar mereka untuk tutup akun TikTok. Mungkin termasuk akun saya dulu ya. Lengit hilang begitu saja. Karena ada hubungan dengan Polela. Sekarang ujuk-ujuk tidak ada hubungan lagi dengan Polela. Katanya lama dengan Polela itu. Tidak ada. Pulang dan duduk. Tidak mau yang mulia, duduk. Dan pengecaran juga, jangan kau ngomong ya. Berisik, bawel semuanya. Dan pendungungnya juga teriak-teriak ya. Seperti di Taman Safari atau di Ragunan. Mengerikan sekali. Ini sangat memberatkan ya si Marjan ini. Harusnya Cicing Wai ikutin aja aturannya, bikin aja aturan baru, atau gugat aja ke Mahkamah Dunia. Mahkamah Konstitusi di dunia, di Den Haag ya, di Amsterdam itu ya, di Belanda. Nggak usah gugat di sini. Katanya kan go international. Yaudah go international ke sana. Udah Cicing Wai ya, saya puas sekali.
Katanya, saya besok akan putar rekaman, saya akan bebas. Dikira ini 21 atau Netflix. Halilintar. Tiap kali sidang Nikita Mirzani, gue tuh selalu fokusnya sama si mbak yang baju coklat ini nih. Menurut gue dia yang kayak auranya tuh beda daripada yang lainnya gitu. Ini orang kayaknya tuh kayak mukanya tuh baik, terus kayak selalu bingung gitu loh, kayak bingung apa yang terjadi sih ini gitu ya. Mungkin ini adalah sidang yang chaos yang pernah dia lihat selama dia bekerja menjadi baju coklat ini. Mulai dari yang dia borgol lah apa segala macem. Ini orang tuh kayak gimana ya? Kayak bingung harus mau ngapain gitu loh. Sebenarnya dia tidak mau melakukan apa-apa, tapi kayak mau nggak mau harus melakukan, kayak terpaksa gitu loh. Tapi dia mukanya paling polos, paling baik gitu. Mukanya lihat tuh bingung gitu kan, kayak what's going on here gitu kan. Mungkin dia juga udah sakit kepala kali ya sama persidangan hari ini gitu kan. Bukan hari doang, minggu lalu gitu kan. Lucu mukanya. Setiap ada rekaman yang mau diputarkan, sidang ditutup. 2 kali nih bos. Padahal sebagai terdakwa juga dia boleh melakukan pembuktian. Dia boleh mempertontonkan ada bukti untuk membantah semua tuduhan. Ini yang kedua bos. Dengar ada suara rekaman yang mau diputarkan aja itu kelihatan kok kalau dia tuh kaget. Orang-orang di situ, hah? Rekaman dari mana? Rekaman apa? Kan HP-nya disita. Terus ya kalau soal oke lah rekaman suara kita hargai, Pak Hakim tadi bilang ini belum waktunya, oke kita tunggu hari H-nya. Hari H boleh pembuktian tersebut, ya kan? Nah sekarang harinya apa? Saksi, oke kesaksiannya jangan dipotong dong. Ayo dong, kita juga mau denger kok yang komplit, yang lengkap gitu, ya kan? Jadi sangat disayangkan ya, dan kami yang di dalam sudah tidak boleh live, tidak bisa menyiarkan ke teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang nggak bisa hadir di sini. Tapi kami pun ada di dalam dengan sudah tertib, tidak nyala live, tidak bikin apapun keributan apa. Mau dengar saksi aja susah banget, nggak bisa dengar full gitu. Jadi sangat mengecewakan sih perlakuan seperti ini. Harusnya JPU tolong ya lebih profesional gitu. Sebagai jaksa lebih profesional lagi. Ya. Ini berdebu-debu banget. Bicaranya gimana sih melihat? Iya karena kan capek loh, ini udah yang berapa kali, kita 12 kali. Yang ditunggu-tunggu kan Doktif, dari kemarin mereka grupnya RG bilang kan Doktif takut kabur. Ingat nggak yang dipanggil minggu lalu? Oh come on man, dia ada urusan, bukan cuma ngurusin geng RG doang. Tapi ada banyak urusan yang memang sudah dijadwalkan berbulan-bulan sebelumnya. So wajar banget kalau Doktif tidak hadir. Tapi jangan terus jadinya dibikin berita hoax. Doktif takut, nggak ada takut-takut yang udah hadir tapi disuruh diem. Dipotong-potong. Ntar gue nyanyi potong bebek angsa loh. Kocok kita. Kak, satu kata untuk persidangan saat ini kan dengan Satu kata untuk persidangan ini. Jangan dipotong-potong. Oke kakak, makasih. Sidang Nikita Mirzani tertunda lagi. Hari ini ruang sidang mendadak sepi dari hiruk-pikuk karena sidang Nikita Mirzani kembali ditunda. Alasannya, Nikita dikabarkan jatuh sakit. Namun, tak semua netizen bisa menerima begitu saja. Di media sosial, berbagai pendapat mulai bermunculan, dari yang simpatik hingga yang curiga. Sakit beneran atau strategi? Tulis salah satu warganet. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan seperti apa reaksi netizen soal penundaan ini? Yuk, kita kupas lengkap. Sidang yang dijadwalkan berlangsung hari ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, mendadak ditunda oleh majelis hakim. Penundaan ini disebut karena pihak terdakwa, yakni Nikita Mirzani, tidak dapat melanjutkan akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Pihak kuasa hukum Nikita mengonfirmasi bahwa kliennya sedang sakit dan membutuhkan istirahat total, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan persidangan. Mereka juga telah menyerahkan surat keterangan medis sebagai bukti pendukung kepada pengadilan. Namun, kabar ini langsung menyulut berbagai reaksi dari netizen di media sosial.
Sebagian netizen memberikan dukungan dan empati, mengatakan bahwa kesehatan adalah prioritas utama. Namun, tak sedikit juga yang justru merasa curiga dan mempertanyakan alasan penundaan ini. Bahkan ada yang menyinggung soal bagaimana kasus ini semakin lama berlarut-larut dan dianggap membuat publik bingung. Situasi ini pun memunculkan opini beragam, terutama dari mereka yang sejak awal mengikuti perkembangan perseteruan panas antara Nikita dan Reza. Ada pula yang mengaitkan kondisi ini dengan gaya hidup sang artis yang dikenal selalu tampil aktif di media sosial. Penundaan sidang karena sakit memang hal yang wajar dan manusiawi. Di satu sisi, Nikita Mirzani punya hak untuk mendapatkan perawatan medis. Tapi di sisi lain, masyarakat juga menuntut kejelasan hukum dan tidak ingin kasus ini berlarut-larut. Netizen kini tidak hanya jadi penonton, tapi juga mulai jadi hakim sosial yang mengamati setiap detail kasus ini, mulai dari sidang, pernyataan, hingga alasan sidang ditunda. Dan satu hal yang pasti, semakin lama tertunda, semakin besar rasa penasaran dan kecurigaan publik. Apakah Nikita benar-benar bersalah atau ada strategi di balik semua ini? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, netizen tidak tinggal diam. Kasus ini belum menunjukkan tanda-tanda akhir, dan publik semakin menyorot setiap perkembangan yang terjadi. Jadi, kita tunggu saja kelanjutan sidang berikutnya. Akankah Nikita hadir untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar kasus ini dan gosip-gosip panas lainnya di dunia hiburan. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu percaya Nikita benar-benar tidak bersalah? Atau merasa ada yang disembunyikan oleh pihak kubu lawan? Suara kamu penting untuk didengar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, fakta harus diungkap, gosip harus dibedah.